Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pembatasan kelahiran apakah merupakan sebuah solusi untuk mengatasi kemiskinan? Nah, ini sangat menarik sekali. Mari kita bahas bersama-sama biar teman-teman tahu mungkin secara Islam bagaimana menerapkan hal seperti ini. Jadi kita tahu bahwasanya opini pertambahan jumlah anak atau naiknya populasi sebuah penduduk ini menjadi penyebab kemiskinan. Dan ini ternyata merupakan sebuah opini yang sesat, teman-teman. Sama sekali tidak ada korelasi antara kemiskinan dan pertambahan populasi penduduk dan jumlah anak. Jadi ini sangat menyesatkan sekali. Ini teori yang pernah dicetuskan oleh ekonom orang Inggris yang bernama Robert Malthus beberapa puluh tahun lalu. Menurut Malthus ini, bahwasanya pertumbuhan populasi ini cenderung melampaui pertumbuhan produksi pangan. Nah, lalu dikhawatirkan teman-teman ini akan terjadi yang namanya kelaparan menurut Malthus. Kemudian penyakit dan kematian ini akan melanda umat manusia. Padahal teori ini, teman-teman, sama sekali tidak pernah terbukti sampai sekarang. Benar kan ya? Jadi, kita sebagai seorang muslim ini wajib meyakini bahwa setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini telah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar tidak? Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya bahwasanya tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman semuanya, secara tertulis di dalam kitab yang lain, di dalam Lauh Mahfudz, di dalam surat Al-Hud, teman-teman nanti bisa cek ya. Jadi ada sebuah kisah. Jadi dulu ini ada orang-orang Arab Jahiliyah yang takut sekali menjadi miskin jika mereka ini memiliki anak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia yang artinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khidnan kabira. Ini menegaskan bahwa janganlah teman-teman kalian semuanya, janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Teman-teman langsung cek saja di Quran surat Al-Isra ayat 31 ya teman-teman. Ini jelas sekali ayatnya. Allah yang menyatakan langsung bagaimana kita ini tidak boleh menduakan Allah. Bahwasanya penyebab daripada kemiskinan hari ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang memang sangat batil dan rusak, teman-teman. Dalam sistem ini terjadi penguasaan kekayaan negara oleh segelintir orang, betul kan? Akibatnya apa? Muncul ketimpangan sosial yang sangat lebar dan bahkan dalam ini. Jadi menurut daripada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau bisa disingkat dengan TNP2K, 50% aset nasional ini dikuasai hanya oleh 1% orang kaya yang ada di tanah air ini. Bayangkan teman-teman, memang sistem kapitalisme ini membuat negara ini membolehkan kekayaan alam ini dikuasai oleh perusahaan asing maupun dalam negeri. Padahal sudah banyak buktinya sekali teman-teman, eksploitasi pertambangan oleh perusahaan swasta dan asing. Misal ini contoh, tidak menaikkan taraf hidup warga setempat. Bahkan beberapa waktu lalu, ini Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Anwar Hafid, telah menyebutkan bahwa daerahnya ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara. Tetapi teman-teman, kenyataannya rakyatnya ini tidak merasakan hasilnya sama sekali. Tetapi yang merasakan ini adalah malah
dampak daripada kerusakan lingkungan sosial dan ekonomi, akibat juga maraknya aktivitas pertambangan tersebut, sehingga apa? Ya, ekosistemnya rusak teman-teman. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Inilah sistem kapitalis yang tidak membela masyarakat. Dan pada tahun 2024, kita lihat di majalah Forbes ini mencatat total harta 50 orang terkaya di Indonesia ini tembus 263 US dollar, atau mungkin setara dengan 4.209,25 miliar teman-teman. Dan ironinya, kekayaan mereka ini melesat hingga ratusan triliun. Astagfirullah. Justru pada saat ekonomi nasional sedang terpuruk, kemudian daya beli warga ini melemah. 60 juta warga, ini menurut Bank Dunia teman-teman, ini jatuh miskin, dan ada 7,8 juta pengangguran. Sekarang kita rasakan kan, banyak orang yang di PHK. Astagfirullah. Jadi gini teman-teman, penumpukan kekayaan pada segelintir orang ini memang menyebabkan roda ekonomi ini tidak bisa berputar dengan bagus. Akibatnya apa? Satu, daya beli menurun, kemudian usaha lesu, kemudian ada yang bangkrut, banyaknya pengangguran, kemudian warga ini kesulitan mengakses pendidikan, kemudian angka kemiskinan ini bertambah, dan inilah yang dinamakan lingkaran setan. Lingkaran setan mengakibatkan kemiskinan yang memang dihasilkan daripada penerapan sistem kapitalisme. Dan kapitalisme sudah mendarah daging, mengakar di dalam pikiran kita. Ironinya lagi teman-teman, warga miskin ini justru disalahkan karena menikah dan punya anak. Astagfirullah, apalagi ini jika anaknya banyak. Pada saat yang sama, negara ini tidak banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Astagfirullah. Negara ini malah lebih berpihak pada kaum kapitalis oligarki. Betul apa tidak? Jika kalian mau berpikir, ini yang disampaikan benar apa enggak? Jadi sudah banyak cukup bukti. Kalau memang penyebab kemiskinan dan kesengsaraan umat hari ini adalah ideologi kapitalisme, maka dari itu teman-teman, sudah saatnya kita mengubur ideologi batil tersebut. Diganti dengan apa? Penggantinya tidak lain adalah sistem ideologi Islam. Pure dari Allah. Islamlah yang satu-satunya ideologi yang hak dan paripurna. Islam merupakan sistem kehidupan yang memberikan solusi terbaik untuk umat manusia. Jadi seluruhnya. Jadi Islam ini menerapkan sistem sebagai ideologi dan sistem kehidupan pasti hak akan mendatangkan sebuah keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukupkah kita ini menderita sebagai umat pada hari ini akibat penerapan ideologi kapitalisme ini. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman semuanya menyikapi hal ini? Karena memang kalau kita berbicara, ini sudah agak sulit sekali. Karena apa? Masyarakat sudah terpatri akibat sistem kapitalis orang-orang barat ini sudah mengakar daging di dalam hati dan pikirannya. Dan ternyata hampir seluruhnya ini tidak menerapkan sistem Islam seluruhnya yang diberikan Allah, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, silahkan kalian cek siapapun itu. Belum pernah menerapkan, mungkin masing-masing daripada individu atau kelompok, ini menerapkan Islam secara kafah. Belum ada. Dan saat ini, Muslim ini sudah terpecah-pecah menjadi keping-kepingan dan bermacam-macam aliran-aliran yang saling mengklaim dia memiliki pintu surga. Saling membenarkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompoknya. Oleh karena itu, di dalam sistem kapitalis ini sangat-sangat merugikan dan batil, bahkan kufur teman-teman. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Kalaupun ada tanggapan atau masukan, silahkan kalian berkomentar. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita, bagaimana kita bisa lepas daripada sistem kapitalisme ini
baik secara individu, kelompok, atau mungkin dari masyarakat. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai sebuah negara ini baldatun, thayyibatun, warafun, ghafur. Artinya pure, semua perintah daripada Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Bukan setengah-setengah atau mengambil yang enaknya saja. Nah, itu saja teman-teman. Ada kurang lebihnya minta maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.